Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya memilih program studi farmasi di kelas B. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memperbaiki nilai UTS saya. Video ini berbentuk podcast yang berjudul Peran Positif dan Peran Negatif Mikroorganisme bagi Manusia. Di video ini saya nggak sendiri, saya bersama teman saya. Teman saya akan menjelaskan peran positif dan peran negatif apa saja mikroorganisme bagi manusia. Oke, kita langsung ke podcastnya. Oke, ke pertanyaan pertama. Menurut kamu, apa aja sih peran positif mikroorganisme bagi manusia? Menurut aku, peran positif mikroorganisme bagi manusia itu kayak dia bisa menguntungkan manusia, hewan, dan tumbuhan juga. Terus pengolahan pangan, pengendalian penyakit juga. Lalu bisa membantu kesuburan tanah dan lain-lain. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Masih menurut kamu nih, menurut kamu peran negatif mikroorganisme bagi manusia itu apa saja sih? Menurut yang aku tahu, kalau mikroorganisme negatifnya buat manusia itu menimbun limbah gitu. Kayak kan banyak mikroorganisme yang menjadi daur ulang seperti itu jadi kayak mencemari bahan pangan, terus juga banyak menyebabkan penyakit. Kayak betul ya, karena memang mikroorganisme ini gak hanya ada peran positifnya, tapi memang ada peran negatifnya, dan itu sangat membahayakan manusia sebetulnya ya kan, merugikan manusia juga. Oke, selanjutnya peran positif di bidang apa yang kamu ketahui dan bisa kamu jelaskan atau kamu berikan contoh sama aku? Aku lebih memilih mikrobiologi di bidang industri karena aku tahu kalau memang mikrobiologi di bidang industri itu ada dua, ada prasyarat mikroba dan faktor mikroba. Dan menurut aku yang prasyarat mikroba ini kan tablet zat kimia yang mampu melakukan perubahan yang dikehendaki. Terus juga ada beberapa prasyarat juga kan yang bisa dipenuhi, yaitu organisme, medium, dan hasilnya. Lalu yang kedua, yang sektor mikrobiologi itu kan tergantung kepada hasilnya. Kayak misalnya sektor farmasi, sektor hasil, sektor energi, sektor makanan, pertanian, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi dari sektor tersebut kita bisa tahu volume nilai industri yang dihasilkannya itu bagaimana, karena itu menyangkut masalah dalam kegiatan bisnis yang mendatangkan pendapatan tinggi bagi manusia gitu. Dan untuk contohnya mikrobiologi industri itu kan kita sudah banyak banget tahu kalau banyak banget bakteri yang berperan penting dalam bidang industri. Kayak contohnya kita tahu bakteri Lactobacillus sp digunakan untuk apa gitu kan, untuk membuat yogurt, susu, mentega, dan keju. Lalu ada Clostridium butyricum yaitu penghasil asam butirat. Terus juga ada Propionibacterium itu penghasil asam propionat, dan masih banyak lagi gitu. Dan memang pada saat ini bakteri itu sudah nggak aneh untuk kita, karena di berbagai industri sudah mengembangkan banyak suatu alat yang disebut dengan turbidostat dan chemostat. Jadi turbidostat itu digunakan untuk membiarkan inokulan atau mikroorganisme yang digunakan untuk berbagai keperluan manusia. Terus juga chemostat itu memungkinkan kita untuk mengembangbiakan mikroorganisme dengan sebaik-baiknya. Jadi sudah bisa dipastikan kalau mikroorganisme yang kita gunakan, yang kita minum, kita makan itu udah aman gitu. Oke, kan tadi kamu bilang di setiap industri kan sudah mempunyai alat canggih untuk mengembangbiakan bakteri tersebut kan, mikrobiologi tersebut gitu. Lalu untuk penyimpanannya, berapa lama sih penyimpanan media mikrobiologi? Terus media tersebut masih baik digunakan apabila penyimpanan berbulan-bulan? Iya, bisa. Kalau medianya disimpan dalam botol, dia bisa sampai 1 bulan. Tapi kalau disimpan di cawan, dia cuma bisa sampai 1-2 minggu untuk medianya. Namun
sebaiknya dilakukan validasi trial penyimpanan media sendiri agar bisa tahu berapa sebenarnya media tersebut bisa bertahan dan kualitasnya masih sama kayak gitu. Oke, kalau media pertumbuhan bakteri itu lebih baik digunakan media padat atau cair? Untuk pertumbuhan bakteri itu bukan dilihat dari bentuk cair atau padatnya, tapi kualitas saat pembuatan media termasuk air, suhu, lama pemanasan, dan medianya itu sendiri. Oleh karena itu kita memang perlu ngecek airnya maupun medianya. Untuk media kita bisa melakukan GPT, media cair dan padat digunakan tergantung dari metode yang kita pakai. Jika metode yang kita pakai menggunakan media cair, maka kita harus menggunakan itu, misalnya metode NPM untuk bakteri E. coli atau coliform, seperti itu. Oke, terima kasih ya udah mau menjelaskan secara detail peran penting positif dan peran negatif mikrobiologi bagi manusia. Terus juga makasih banyak udah mau datang ke podcast aku. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton videonya. Dari video ini kita dapat simpulkan bahwa memang bakteri mikrobiologi itu sangat penting bagi manusia. Kita juga udah banyak tahu kalau bakteri itu banyak mengandung di susu, di yogurt, dan makanan atau minuman fermentasi lainnya kayak gitu. Dan sudah bisa dipastikan juga kalau bakteri tersebut aman buat kita karena di beberapa industri itu sudah memakai alat canggih untuk mengembangbiakan bakteri tersebut dan penyimpanannya juga benar-benar terkontrol seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.